kalau ada yang ini saya buka dulu WhatsApp-nya. Ada yang penting. Oke, tadi sharing screen-nya itu ada Microsoft PowerPoint. Tadi itu sampai di melalui pemegang saham. Pan, tadi kita sampai mana saya bahasnya? Baru sampai sini ya? Irfan? Iya, Bu. Baru sampai sini, Bu. Ya, Slide-nya, betul. Bu. Ya, betul. Bentar. Ini Ulfa baru masuk, Fajri baru masuk. Udah ya? Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita harus sabar-sabar nih. Tadi saya sampai proses RUPS. Tadi Denisa yang saya cerita soal quorum RUPS, udah kedengeran belum? Maksudnya keputus nggak di situ? Enggak, Bu. Belum, masih kedengeran. Masih kedengeran ya? Oke. Ya, jadi akuisisi itu harus disetujui atau harus di-approve sama RUPS perseroan target ya. Perseroan target itu adalah perseroan yang diambil alih sahamnya, yang jadi objek jual beli saham, yang jadi objek pengambil alihan. Di-mute dulu yang lain. Ya. Oke. Tadi setelah pengumuman koran, pengumuman kepada karyawan, terus kreditor berhak mengajukan keberatan, kemudian ada RUPS. Setelah RUPS, kemudian ada namanya tanggal penutupan atau tanggal closing. Yang itu saya bilang, tanggal closing 1, harga sahamnya itu dibayar penuh. Tadi yang saya contohkan ke kalian, kalau tanda tangan CSPA kan perjanjian bersyarat. Pada saat penandatanganan pertama kali, itu misalnya dibayar 50%, misalnya 1,5 M. Nah, nanti kan ada syarat-syaratnya tuh di dalam CSPA, syarat-syarat semuanya udah dipenuhi, baru kemudian pada tanggal, ada misalnya 1 bulan nih untuk dikasih waktu untuk memenuhi semua persyaratan. Nah, di akhir bulan ini kemudian dicek semua syarat-syaratnya. Oh, udah checklistnya udah masuk semua nih syarat-syaratnya. Kemudian si pengambil alihnya ini bayar penuh 1,5 M-nya dibayar. 1,5 M-nya dibayar, kemudian tanda tanganlah akta pengambil alihan berupa AJB. Pasal 128 ayat 2 di tanggal penutupan atau tanggal closing ini ya. Jadi tanggal closing ini semua syarat CSPA atau PPJB terpenuhi, kemudian harga sahamnya dibayar penuh, kemudian penandatanganan akta pengambil alihan. Nah, pada saat penandatanganan akta pengambil alihan yang bentuknya harus akta notaris dan pasti akta notaris kalau akuisisi itu hak milik atas sahamnya beralih. Ya, hak milik atas sahamnya beralih. Itu pada saat penandatanganan akta pengambil alihan pasal 128 ayat 2. Oke. Sekarang coba Richard. Richard ada? Richard Aldo. Ada, Bu. Ada, oke. Cat, kalau jual beli saham harus akta notaris apa enggak AJB-nya? Kalau jual beli saham nggak harus, Bu, kecuali akuisisi baru harus akta notaris. Oke, dasar hukumnya pasal berapa, Cat? Pasal 55 ya, Bu? Bukan, coba lihat, kamu jangan ngomong dulu, lihat dulu baru ngomong, coba. Bentar, Bu. Ya, kamu lawyer banget sih, ngomong dulu, salah nggak apa-apa, terus baru dicek. Pasal berapa, coba? Berapa deket 55, Cat? Pasal berapa? 56 ya, Bu? Lalu, Bu, saya lagi nyari, Bu. 56 ayat berapa? Ayo. Ayat 2. Yosua, ayat berapa Yosua?
56 ayat berapa? Ayat 2 benar nggak, Yosua? Iya, Bu. Benar nggak itu jawabannya, Richard? 56 ayat 3 bukan, Bu? Satrio. 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 Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Pasal berapa jual beli saham dasar hukumnya? Aktanya boleh notaris, boleh bawa tangan. Bentar, Bu. Oh, bukannya dicari. Richard sudah ketemu jawabannya belum? Pasal 8, Pak. Bu. Bukan, salah. Bukan pasal 8. 56-nya udah benar. Richard ketemu nggak? Pasal 7. Bentar, Bu. Bukan. Aduh, kamu. Gifari jawab, Gifari. Bentar Bu, lagi nyari Bu. Kamu juga lagi ntar lagi. Yang udah siap deh. Oscar Satu, pegang. Bu. Nah, 56 ayat berapa? 56 ayat 1, Bu. 56 ayat 1. Siapa itu Gifari yang jawab? Apa Oscar? Oh, bukan saya Bu. Oscar. Oscar, oke, benar. 56 ayat 1 ya, kalian baca definisinya. Itu jual Iya, beli Bu. saham, AJB-nya itu boleh akta bawah tangan, boleh bentuknya akta notaris. Kalau pengambil alihan itu melalui pemegang saham harus akta notaris ya, harus akta notaris. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, kemudian setelah tanggal penutupan, direksi nih harus ngelaporin nih bahwa sudah terjadi akuisisi di perseroannya, sudah terjadi akuisisi di perseroannya. Kemudian dia melampirkan, dia melaporkan sudah terjadi RUPS menyetujui akuisisi yang tadi sudah dilakukan, quorumnya pasal 89. Kemudian dicantumkan fotokopi akta pengambil alihannya, AJB-nya itu dilampirkan sebagai bukti bahwa sudah terjadi akuisisi. Nah, kemudian pelaporannya ini dilakukan seperti biasa lewat notaris ya, direksi nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke Menkumham. Dia minta tolong notaris, karena notaris yang bisa akses untuk memberitahukan bahwa sudah ada proses akuisisi. Nah, setelah melapor, kemudian direksi mencatat perubahan pemegang saham di dalam DPS. Pada saat pencatatan di DPS, haknya sebagai pemegang saham itu baru efektif, ya. Jadi, hak milik itu beralih di tanggal closing, di tanggal penutupan pada saat pasal 128 ayat 2, itu hak miliknya beralih. Tapi hak atas pemegang sahamnya baru efektif berlaku itu pada saat pencatatan di dalam DPS, ya, di dalam DPS. Oke, coba Satrio, haknya pemegang saham apa aja yang efektif ketika dicatatkan di dalam DPS? Iya, Bu. Haknya pemegang saham apa aja? Yang lain siap-siap ya. Oke, Robi ada Robi? Robi ada? Robi Brilian deh? Punten, Bu. Nah ya, hak pemegang saham apa aja, Rob? Yang efektif pada saat pencatatan oleh direksi itu? Pasal 52 ayat 1 bukan, Bu? Betul. Apa aja, Rob? Coba sebutin. Yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam bentuk RUPS. Yang kedua, Betul. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Terus? Ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Iya, betul. Makasih. Jadi tadi saya ulangi lagi ya. Jadi pada saat tanggal penutupan atau tanggal closing itu hak milik
hak milik atas sahamnya beralih. Tapi hak pemegang saham yang pasal tadi 52 ayat 1 yang disebutin sama Robi, itu belum efektif. Baru efektif setelah dicatatkan di dalam daftar pemegang saham. Ya, itu di pasal 50 ayat 3, junto pasal 56 ayat 3 UU PT. Ya. Oke, Rob, coba baca pasal 52 ayat 2-nya, Rob, di UU PT. Iya, Bu. Pasal 52 ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Oke, itu ya. Baru berlaku setelah dicatatkan di dalam daftar pemegang saham. Berarti kalau ada perubahan pemegang saham, dia dicatatkan dulu, baru si hak yang di pasal 52 ayat 1 itu efektif berlaku. Tapi sebenarnya sahamnya udah berubah jadi miliknya pemilik baru. Cuma hak yang di pasal 52 itu belum bisa dipakai kalau belum dicatat di dalam DPS. Nah, pada prakteknya saya udah pernah cerita kalau PT-nya PT-PT biasa, PT-PT keluarga tuh jarang yang punya DPS karena mereka mengelolanya nggak secara profesional, dan biasanya kalau mau jual beli saham, DPS-nya itu baru dibuat buat memenuhi persyaratan di UPT. Atau kalau dia mau diakuisisi, kemudian ada investor masuk, dia baru tuh bikin DPS buat memenuhi ketentuan jual beli saham sama memenuhi ketentuan UU PT ini, gitu ya. Nah, setelah pencatatan di dalam DPS diumumkan nih, akuisisinya sudah selesai sekarang. Akuisisinya sudah selesai, sudah dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM, sudah pencatatan di DPS. Nah, kemudian diumumkan di surat kabar bahwa akuisisinya sudah selesai dan sudah ada pengendali baru. Nah, contohnya pengumuman mana? Kayaknya saya belum share ya pengumumannya. Sebentar, coba saya liatin contoh pengumuman ini. Pengumuman setelah saham. New share. Kita cari di Finder. Di desktop dulu deh. Desktop, dari desktop ke ini. Post acquisition. Oke. Santo, udah kelihatan belum, Santo? Kelihatan, Bu. Oke, ini ya. Ini contohnya pengumuman pasca akuisisi. Berdasarkan pasal 133 Undang-Undang 40 tentang perseroan terbatas, Direksi PT Dragon Pupuk Indonesia, ini perseroan yang diambil alih sahamnya, suatu PT didirikan berdasarkan ketentuan hukum negara Indonesia, alamatnya bla bla bla, dengan ini mengumumkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, mayoritas saham dalam perseroan telah dialihkan kepada Dragon Asia Fertilizer Limited. Nah, ini pengambil alihnya nih, pemegang sahamnya yang baru. Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum negara Hong Kong, bla 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 bla. Pengalihan saham tersebut dilakukan dengan penjualan secara langsung di antara para pemegang saham. Jadi, pengambil alihan melalui pemegang saham dalam rangka pasal 125 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham perseroan pada tanggal 15 Desember 2010, itu berarti RUPS-nya tuh 15 Desember 2010, dan BKPM. Nah, ini karena ini PMA, penanaman modal asing. Jadi setelah RUPS, dulu sebelum ada sistem OSS, itu BKPM harus approve dulu. Baru kemudian bisa jalan. Kemudian bisa closing. Akta pengambil alihannya yang pasal 128 itu bisa ditandatangani setelah BKPM approve. Karena kalau udah jual beli pada saat itu BKPM nggak approve, ya dia nggak bisa jadi pemegang saham juga. Nah, beda sama sistem sekarang. Kalau sistem sekarang itu transaksinya jalan dulu semua, baru dilaporin ke
BKPM sebagai pengendali OSS. Nah, itu dia ada kayak fakta integritas, kalau misalnya mereka menyalahi aturan negatif list, itu mereka siap menerima sanksi dan lain-lainnya seperti itu. Sekarang kalau mau proses akuisisi PT PMA itu pelaporannya di belakang setelah transaksi selesai, bukan sebelum transaksi. Ini kalau dulu 2011 rezimnya masih persetujuan BKPM dulu baru boleh transaksi gitu ya. Dengan demikian, nah dia sebutin tuh pemegang saham yang sekarang, Dragon Asia Fertilizer itu jadi 90% dan Iqbal Bustaman 10%. Kini adalah pemegang saham yang sah atas seluruh saham dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perseroan, berikut dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada saham-saham tersebut. Nah, ini pengumuman pasca akuisisi. Kalau sebelum akuisisi, itu sudah ada di Google Classroom kalian ya. Kalian bisa lihat yang pengumuman pemegang saham, pengumuman yang pra-akuisisi melalui pemegang saham sama pra-akuisisi yang melalui direksi yang lebih detail, lebih banyak poin-poinnya yang transaksinya PT Gapura ya. Gitu. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint kita. Nah, ini pengumuman, surat kabarnya kategorinya apa? Sama seperti yang tadi disebutkan, surat kabarnya berperedaran nasional dan berbahasa Indonesia. Pokoknya kalau ada persyaratan pengumuman di surat kabar dan itu di UU PT, referensinya langsung ke pasal 1 ketentuan umum. Tadi saya lupa di poin 40 apa di definisi 14 bahwa surat kabarnya itu berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional ya. Oke, nah ini kapan pengambil alihan atau akuisisi efektif? Efektifnya itu pada saat pemberitahuan akuisisi diterima. Jadi kan tadi saya bilang direksi itu ngelaporin nih udah terjadi akuisisi. Nanti Menkumham itu ngeluarin bukti tanda terima. Nah, pada saat itulah tanggal efektif pengambil alihan. Kalau dilihat dari penjelasan pasal 133 UU PT. Ya. Jadi perubahan pemegang sahamnya tuh ya sudah dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM. Oke, ini keputusan sirkuler, kemudian menjadi pemegang PT. Oke, sebentar. Sebelum saya jelasin ini, kita lihat yang flowchart dulu ya. Flowchart. Oke, kalian udah dapat file ini kan ya? Santo, udah dapat file ini kan, Santo? Sudah, Bu. Oke. Kita udah belajar satu jual beli saham. Kita udah belajar akuisisi melalui direksi. Kita juga udah belajar barusan akuisisi melalui pemegang saham. Nah, sekarang yang mau kita pelajari adalah seperti akuisisi melalui direksi, tapi bukan akuisisi. Paham nggak? Dia seperti akuisisi melalui direksi, tapi dia bukan akuisisi. Jadi, kalau tadi saya bilang, kalau dibagi dua bagian, coba saya gambar ya ke kalian ya. Misalnya di sini. Kalau saya bikin tabel, insert table. Kok di sini sih?
Hmm. Oke, ya. Jadi transaksi yang keempat itu dia peningkatan modal di setor. Jadi pemegang saham baru masuk dengan peningkatan modal di setor atau permohonan penerbitan saham baru dari portofel tanpa menyebabkan perubahan pengendalian. Jadi dia mintanya ke direksi. Sama kayak akuisisi melalui direksi. Jadi yang diterbitkan adalah saham baru dari portofel. Ini ilustrasi contohnya ya. PT WHG tipnya 3.000 saham, PT ASS 2.000 saham, Tuan Budi 0 sebelumnya. Kemudian WHG sama PT ASS jumlah sahamnya tetap, tidak ada penambahan saham. Kemudian Tuan Budi, dia direksi mengeluarkan 3.000 saham baru untuk Tuan Budi. Tuan Budi masuk jadi pemegang saham baru. Persentasenya 37,5%. Akuisisi apa bukan? Bukan akuisisi. Karena jumlah sahamnya sama kan sama PT WHG. Jadi, Tuan Budi masuk itu bukan akuisisi melalui direksi, tapi hanya peningkatan modal di setor. Nah, setelah Tuan Budi masuk, itu kemudian modal di setornya naik dari tadinya 5M jadi 8M. Dari mana? Dari 5 ditambah 3. Saham portofel sebesar 3.000 saham atau senilai 3M diterbitkan untuk Tuan Budi. Oke. Nah, prosedurnya gimana? Prosedurnya itu
nggak seperti akuisisi. Kalau peningkatan modal disetor, itu prosesnya sebenarnya relatif lebih mudah. Dia perjanjiannya itu penyajian penerbitan saham. Karena ingat, dia bukan beli saham yang ke direksi, dia mohonkan penerbitan saham baru. Jadi perjanjian penerbitan saham, kemudian dipenuhi persyaratannya, atau kemudian tidak perlu ada persyaratan, kemudian dia di-approve oleh RUPS. Nah, kalian bisa baca di sini nih, ya. Masuknya pemegang saham baru dapat juga dilakukan dengan peningkatan saham baru perseroan yang diterbitkan dari saham portefel. Hal ini dilakukan apabila calon pemegang saham baru bermaksud memasukkan modal ke dalam perseroan tanpa membeli saham dari pemegang saham yang sudah ada. Permintaan penerbitan saham baru dilakukan melalui direksi perseroan. Penerbitan saham ini tidak menyebabkan perubahan pengendali di dalam perseroan, tetapi menyebabkan peningkatan modal disetor dan atau modal ditempatkan. Nah, ini tadi ilustrasinya Tuan Budi masuk tuh, ini gambarannya. Dia mau jadi pemegang saham baru. Dia nggak beli saham ke pemegang saham yang sudah ada. Dia tuh minta diterbitin saham baru sama direksi. Tapi saham yang dia minta diterbitin itu jumlahnya nggak masuk kategori akuisisi, masih di bawah itu. Tadi kalau kita contohkan itu cuma 37,5%. Makanya prosesnya cuma peningkatan modal disetor aja dan ditempatkan. Nah, ini juga ada ilustrasinya. Kemudian prosesnya seperti apa? Nah, ini penyampaian secara tertulis maksud kepada direksi. Kemudian kalau ada peningkatan modal, berarti ada yang namanya preemptive right, harus ditawarkan pemegang saham lagi, karena nanti terdilusi sahamnya, atau persentase sahamnya turun. Seperti ini, WHG yang tadinya 60% jadi 37,5%, PT ASS yang tadinya 40% jadi 25%. Padahal jumlah sahamnya di sini sama, ya, gitu. Kemudian sama, bisa kalau dia misalnya mau ada proses due diligence, berarti sama, ada MOU, ada perjanjian kerahasiaan, ada LDD report. Nah, kemudian perjanjiannya namanya perjanjian penerbitan saham. Bukan perjanjian jual beli saham, tapi penerbitan saham. Karena saham baru itu diterbitkan, bukan dibeli dari direksi, ya. Kemudian ada RUPS. Nah, RUPS-nya juga bukan RUPS akuisisi, tapi RUPS pasal 42 ayat 2 dan 3 UU PT, ya. Kemudian diberitahukan oleh direksi ke Menteri Hukum dan HAM, kemudian karena ada pemegang saham baru dicatatkan di dalam DPS. Oke, ini ilustrasi lainnya, kalian nanti bisa baca di sini. Nah, ini rangkumannya. Kita CSPE belum sempat masuk ya. Ini waktunya udah mau habis, udah mau siap-siap buka juga kalian. Nanti mungkin saya kasih soal singkat buat tugas kalian, buat latihan. Saya sih pengennya di Google Form supaya kalian jadi pertanyaan-pertanyaan singkat untuk ngecek kepemahaman kalian antara 4 jenis transaksi ini, kalian udah paham belum sih itu. Nah, minggu depan kita masuk ke CSPE. CSPE itu nanti kita mulai latihan drafting kayak kemarin kita di GVA. Nanti saya bikinin soal cerita, kemudian nanti kita bahas, nanti kalian latihan bikin klausulnya seperti apa ya. Condition precedent, kemudian representation and warranties. Nanti kita belajar bikin 2 itu. Ya, biasanya yang sering muncul tuh 2 itu kalau misalnya soalnya paralel. Biasanya yang paling sering itu condition precedent atau representation and warranties. Nah, untuk sisanya itu nanti kalian coba baca ya slide yang selanjutnya nih, yang soal peningkatan modal. Sebenarnya sederhana, nanti yang coret-coretan ini, yang contoh soal ini nanti saya juga contoh ini ilustrasi kita belajar nanti saya kirimin juga buat supaya kalian bisa baca juga, buat kalian paham. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau raise hand? Nggak ada pertanyaan. Cukup padat ya. Tadi cukup juga keputus. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, mau japri saya tanya juga boleh. Nanti insya Allah saya segera kirimkan tugasnya buat bisa kalian jawab, buat ngecek juga kalian sudah paham apa belum. Itu aja dari saya. Santo tolong di screenshot ya. Ini partisipan terakhir ada 33, mungkin apa ada yang tadi nggak bisa masuk lagi karena apa? Karena koneksinya keputus apa? Santo tolong di screenshot ya. Oke Bu, oke Bu. Udah mau habis nih waktunya.
Irfan nanti seadanya aja rekamannya tolong di-upload seperti biasa, saya minta tolong. Baik, Bu. Terus teman-teman yang lain itu aja sih. Sehat-sehat kalian semua. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi, kuliah lagi ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat berbuka ya buat yang berpuasa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam. Ibu. Salam, Bu. Waalaikumsalam.